Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Humairah Warurambe. Saya dari Prodi PGMI semester 4 STIJM Tanjung Pura. Di sini saya akan membuat video tentang perbedaan pendekatan realistis dan juga pendekatan investigasi dalam pembelajaran matematika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika dengan dosen pengampunya adalah Bu Enda Lopita Pandiangan MPD. Baik, yang akan pertama kali kita bahas yaitu pendekatan realistis. Pendekatan realistis atau yang dikenal dengan suatu jenis pendekatan yang berbasis pada konsep bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan matematika harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai suatu sumber pengembangan, peningkatan, dan hal praktis yang aplikatif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam pendekatan realistik ini mengutamakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya seorang guru diberikan tuntutan agar memberikan pembelajaran matematika dalam contoh kehidupan sehari-hari peserta didik. Kenapa? Karena dengan adanya contoh dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, itu akan mudah dipahami peserta didik itu daripada si guru memberikan contoh di luar kehidupan sehari-harinya. Contoh materinya ini bisa kita ambil dalam satuan panjang. Nah, sebelum seorang guru itu memberikan yang namanya tangga satuan panjang, misalnya kilogram, hektogram, sebelum ke situ, seorang pendidik itu harus yang namanya menjelaskan apa itu satuan panjang, gunanya satuan panjang, contoh satuan panjang, agar seorang peserta didik lebih mudah memahaminya. Nah, jika tahap itu sudah dijelaskan, maka seorang guru boleh melakukan penjelasan dia melalui tangga satuan panjang. Nah, di tangga satuan panjang itu kan ada yang namanya sentimeter, milimeter, dan juga meter. Jadi, disitulah seorang pendidik bisa melakukan yang namanya pendekatan realistik tersebut. Contohnya, seorang guru atau pendidik tadi bisa mengambil yang namanya meteran, penggaris, ataupun apapun itu yang berhubungan dengan alat ukur satuan panjang. Contohnya, di sini kan ada nih yang namanya sentimeter dan milimeter. Jadi si guru itu menyuruh siswa untuk mengukur meja ataupun kursi yang dia tempatin. Berapa kira-kira panjangnya jika di dalam satuan sentimeter dan berapa panjang ketika berada di satuan milimeter, dan juga begitu berapa panjang bangku dan kursi siswa tersebut ketika menggunakan satuan meter. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan investigasi matematika. Pendekatan investigasi matematika adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong suatu aktivitas percobaan atau eksperimen, mengumpulkan data, melakukan observasi, mengidentifikasi suatu pola, membuat dan menguji kesimpulan atau dugaan, dan jika dapat pula sampai membuat suatu generalisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan investigasi ini adalah proses penyelidikan yang dilakukan seseorang dan selanjutnya orang tersebut mengomunikasikan hasil perolehannya, kemudian membandingkannya dengan perolehan orang lain. Nah, contoh. Nah, dalam pendekatan investigasi tadi, seorang guru harus menemukan masalah. Selanjutnya, seorang guru ini memberikan siswa waktu untuk bekerja untuk merumuskan masalah yang diberikan seorang guru tadi, dan siswa harus mencatat hasil yang ia peroleh. Contohnya di sini dalam satuan panjang, kita itu bisa meminta siswa tersebut untuk membandingkan antara panjang benda A dengan panjang benda B. Misalnya, panjang buku A ini dengan panjang buku B ini, kira-kira manakah yang panjang? Nah, untuk pembuktian itu, seorang guru meminta siswa untuk mencatatnya dalam satuan sentimeter maupun milimeter.
Sehingga nanti akhir hasilnya itu dapat diketahui ternyata panjang buku ini lebih panjang daripada buku yang ini. Bandingannya itu 2:1. Itu dapat dibuktikan dengan cara tadi mengukurnya. Mengukurnya bagaimana? Di sini ternyata panjangnya ini 20 dan ternyata buku ini hanya 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini hasilnya adalah 2:1. Nah, setelah itu guru juga bisa melakukan dengan benda sejenisnya, misalnya pulpen A dengan pulpen B, kira-kira panjangan mana? Nah, siswa di situ harus mencari tahu kira-kira panjangan mana. Caranya itu masih sama, yaitu dengan cara mengukurnya. Oh, ternyata panjangan pulpen A. Pulpen A ini panjangnya 15 cm, sedangkan pulpen B panjangnya hanya 14,5 cm. Nah, di situ seorang siswa harus mencatat hasilnya di dalam bukunya untuk nanti diperiksa oleh guru ataupun untuk mengomunikasikan hasilnya dengan teman-temannya yang lain. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan realistik adalah pendekatan yang menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sedangkan pendekatan investigasi adalah suatu pendekatan yang melakukan percobaan untuk mengetahui atau menemukan jawaban melalui proses berpikir siswa. Sekian dan terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.